maksudnya neo-Freudian. Neo, ada yang tahu maksudnya neo? Karena teori ini berbeda. Iya di PPT. Neo itu maksudnya baru nih, biasanya sih new. Jadi sesuatu yang diperbarui dari Freudian. Makanya dia bisa dia pengembangan dari teori Freudian, bisa juga yang perkembangan biasanya seperti itu kan. Nanti Mbak baca ada teori-teori lain yang ada neo juga, misalnya neo classical economic theory kayak gitu, itu berarti sesuatu yang baru dari teori yang sebelumnya. Nah di sini menurut teori kepribadian neo-Freudian itu dari Harry Stack Sullivan ya, manusia berusaha untuk menjalin hubungan yang signifikan dan menguntungkan dengan individu lain secara kontinu. Jadi ini Karen Horn ini tuh mengelompokkan 3 kategori kepribadian. Jadi compliant individuals, aggressive individuals, sama attached individuals. Tadi kan kalau yang yang Freudian itu kan kepribadian terbentuk dari dalam diri manusia sendiri kan. Tapi kok di sini itu manusia berusaha untuk menjalin hubungan yang signifikan dan menguntungkan dengan individu lain. Jadi ini lebih ke bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Nggak dari dalam dirinya. Nah, di sini ada 3 itu. Sorry. Jadi, yang pertama itu yang compliant individuals, itu manusia memiliki keinginan untuk diinginkan, dicintai, dan dihargai. Jadi, gimana? Semua orang kan pasti ada rasa dibutuhkan orang lain, pengen dihargain, dicintai kan nggak mungkin toh. Mbak pernah tak pengen dibenci sama orang? Pernah nggak? Makanya itu kategori yang pertama ya. Jadi itu gimana orang yang memiliki keinginan untuk diinginkan, dicintai, dan dihargai. Banyak omong ya. Ya. Curhat Mbak. Oke. Terus yang kedua itu ada yang namanya agresif individual. Kalau agresif itu manusia yang memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim. Jadi lebih kan, kalau tadi kan yang compliant itu kan yes, biasa pokoknya diinginkan, dicintai, dihargai. Nah, tapi kalau yang kedua ini dia pengen disukainya secara ekstrim. Jadi saya kayak mungkin orang posesif kayak gitu tuh modelnya. Itu yang kedua, jadi agresif ya. Terus kalau yang ketiga itu ada detached individual. Jadi mereka yang memiliki keinginan kuat akan kemandirian, menggantungkan pada diri sendiri dan kebebasan dari kewajiban. Jadi ini dia lebih senang hidup mandiri, tapi bukan berarti dia tanpa orang lain. Maksudnya hidup mandiri itu sebisa mungkin dia melakukan sesuatu sendiri dulu, tapi kan tetap berinteraksi dengan orang lain itu tetap. Jadi
Jadi dari 3 ini, ayo Mbak-mbak sama Mas termasuk yang mana? Iya, kalau nggak bisa baru nggak bantuan. Oke, yang ketiga. Ya kan karena kita di sini kan istilahnya hidup sendiri ya toh. Kayak mungkin mayoritas yang ketiga. Tapi ya ada juga yang orang kedua atau yang pertama. Orang kan macam-macam. Mungkin kalau misalnya dia anak manja itu kan dia lebih ke yang B mungkin ya. Seperti itu. Jadi kan tergantung masing-masing individu beda-beda. Terus yang ketiga itu ada teori trait. Jadi kepribadian diukur melalui beberapa karakteristik psikologis yang bersifat selektif. Jadi di sini ada yang namanya selected single trait personality, itu mengukur hanya satu trait dari manusia. Jadi trait ini maksudnya ada apa? Seperti atribut-atribut karakteristik psikologis dari manusia itu trait. Jadi trait itu di sini karakteristik psikologis manusia ya. Jadi ada macam-macam sebenarnya kan karakteristik manusia itu. Jadi itu teori trait itu seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau yang tadi Freud sama neo-Freudian itu dia lebih ke kualitatif. Jadi kan pengukurannya nggak berdasarkan kuanti. Kalau di sini itu lebih ke metode kuantitatif. Jadi kayak diukur benar-benar karakteristik psikologisnya itu. Cuman detailnya seperti apa ini saya kurang tahu, tapi kalau di sini ada contohnya tingkat keinovatifan konsumen, tingkat kesesuaian konsumen dengan lingkungannya, atau tingkat penerimaan konsumen terhadap produk luar negeri. Misalnya mungkin benar-benar diukur seperti apa. Apakah misalnya dilihat mungkin ya, apakah dengan produk ini kita bisa menerima atau kita merasa sesuai nggak sama produk ini kayak gitu kalau ada hubungannya sama konsumen. Itu teori yang ketiga, teori trait. Jadi trait itu karakteristik psikologis. Oke. Jadi mengukur kepribadian itu dari trait-trait yang ada. Kalau single trait itu berarti cuma satu, tapi juga bisa mengukur kepribadian dari beberapa banyak trait tadi. Jadi bedanya sama Freudian sama neo-Freudian, kalau yang dua tadi dia lebih ke kualitatif cara mengukur kepribadiannya. Tapi kalau yang ini dia lebih ke kuantitatif. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Bentar ya, saya absen. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini siapa yang sudah datang tapi belum woro-woro? Oh, Mbak Dewi. Prihatin. Mbak Dewi Yuliana ini enggak pernah datang ya? Mana orangnya? Sama Mbak Yulita. Manakah mereka? Oh, pada di Indo semua. Ya udah.